Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bakalan tahu apa itu iman, apa itu hidayah, apa itu tauhid, apa itu sunnah. Entah apa jadinya alam semesta ini ketika tidak ada pengutusan nabi atau rasul. Alhamdulillah, lagi-lagi kita terus dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari diutusnya nabi atau rasul. Wabil khusus nusalli wa nusallim, kita ucapkan salawat dan salam untuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga dengan keluarga beliau dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir As-Sa'di di Pondok Pesantren Tahfidz An-Naba, Suro Banyumas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 118. Seperti biasa kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Dan orang-orang yang tidak mengetahui itu berkata, kalaulah seandainya Allah berbicara kepada kita atau mendatangi kita ayat, atau ayat mendatangi kita, demikianlah orang-orang sebelum mereka berkata semisal perkataan mereka. Sangat serupa hati-hati mereka. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang yakin. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau sekali-kali tidak akan ditanya tentang penduduk neraka jahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Dua ayat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peran diutusnya seorang rasul ke tengah-tengah manusia. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, wa qala alladhina la ya'lamun, siapa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Orang-orang yang tidak mengetahui. Ay qala al-jahalatu min ahli al-kitab wa ghairuhum, yaitu orang-orang yang jahil dari kalangan ahlul kitab. Mereka yang berkata, dan orang-orang selain mereka. Jadi maksud dari Syekh As-Sa'di di sini, ayat ini umum. Siapa saja yang tidak memiliki ilmu atau orang jahil dari kalangan manapun. Namun yang lebih khusus di sini adalah dari kalangan ahlul kitab. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang ahlul kitab. Jadi mereka-mereka yang tidak mengetahui hakikat kebenaran mengatakan perkataan ini. Apa yang mereka katakan? Laula yukallimuna Allah. Maksudnya, hal yukallimuna Allah kama kallama ar-rusul? Apakah Allah tidak bisa langsung berbicara kepada kami sebagaimana Allah berbicara kepada para rasul? Jadi maunya mereka, orang-orang yang jahil dari kalangan manapun, ketika didakwahi oleh seorang rasul, mereka mempertanyakan, kenapa harus Anda yang menyampaikan pesan ini? Apakah Allah tidak mampu untuk berbicara langsung kepada kami? Jadi maunya sebagaimana Allah berbicara kepada para rasul tersebut, mereka mau kalau Allah langsung berbicara, menyampaikan pesan tadi langsung kepada mereka. Laula yukallimuna Allah. Kalau seandainya Allah langsung berbicara kepada kami. Ini yang mereka katakan. Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami ayat. Jadi maunya langsung turun ayat kepada mereka, mukjizat atau suatu hal yang luar biasa. Ya'nuna, kata Syekh As-Sa'di, ya'nuna ayatul iqtirah. Yang mereka maksudkan adalah ayat yang mereka mintakan. Ayat yang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allati yaqtarihunaha bi'uqulihim al-fasidah. Yang mereka pikirkan, yang mereka minta dari pemikiran akal mereka yang rusak. Wa ara'ihimul kasidah, dan akal-akal mereka yang kacau. Allati tajarra'u biha 'alal khaliq, di mana mereka telah berani dan lancang kepada pencipta, kepada Allah. Wastakbaru 'ala rusulih, dan mereka telah sombong
merendahkan rasul-rasulnya. Kan banyak ayatnya yang berisi tentang perkataan umat, perkataan sebuah umat kepada rasulnya, yang intinya rasul itu kan sama seperti kita, sehingga dengan alasan itu mereka tidak mau menerima kebenaran apa yang dibawa oleh rasul tersebut. Dan itu semuanya intinya adalah merendahkan, menghina. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ini yang sudah berlalu. Kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa. Karena ayat ini menceritakan tentang kisah Bani Israel dengan Nabi Musa. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu, wahai Musa, sampai kami melihat Allah langsung. Ini ayat iktirah. Mereka mau mukjizat yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Baru beriman kalau melihat Allah langsung. Yas'aluka ahlul kitab, contoh ayat yang lain. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, yaitu ahlul kitab, an tunazzila alaihim kitaban minas sama, agar engkau menurunkan kitab suci dari langit, sebagaimana sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, seruannya, mereka menginginkan hal yang sama juga terjadi seperti yang sudah terjadi di umat sebelumnya. Kitab sucinya turun langsung dari langit. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Maka engkau jangan heran wahai Muhammad kalau mereka minta yang seperti itu. Karena sungguh mereka telah meminta kepada Musa lebih dahsyat daripada itu. Apa? Minta ketemu sama Allah langsung atau melihat wajah Allah langsung. Wa qalu, dan juga contoh yang lain, perkataan mereka orang-orang kafir yang disitir oleh Allah menunjukkan mereka meminta ayat yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Laula unzila ilaihi malak, kalaulah seandainya diturunkan kepadanya, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malak, seorang malaikat, fayakuna ma'ahu nadhira. Dalam surah Al-Furqan belum datang lagi, kita belum sampai ke situ. Ini Syekh As-Sa'di sengaja membawakan contoh-contoh ayat yang dimaksudkan oleh orang-orang kafir, yang diminta sebagai bukti kebenaran Rasul yang bersangkutan. Kalaulah seandainya diturunkan kepadanya seorang malaikat, fayakuna ma'ahu nadhira, agar dia malaikat itu bersamanya, bersama Nabi tadi, sebagai nadhira, pemberi peringatan. Jadi maunya mereka, kalau memang betul Muhammad itu adalah Rasul, tentunya ada malaikat yang memberi peringatan juga bersama, bareng dengan dia. Au yulqa ilaihi kanz, atau ayat yang lain yang mereka tawarkan atau mereka usulkan, atau diberikan kepadanya, kepada Nabi atau Rasul tadi, kanzun, kanz, perbendaharaan, kekayaan yang melimpah ruah, yang gak habis-habis. Maunya di rumahnya Muhammad itu ada sebuah peti yang berisi emas. Kalau diambil secara terus-menerus gak akan habis-habis. Kanz, kanzun, al-kunuz jamaknya, itu perbendaharaan, artinya
tempat penyimpanan harta yang sangat banyak. Au takunu lahu jannah ya'kulu minha, atau dia seharusnya punya surga yang dia makan dari surga tersebut. Jadi maunya mereka, umat itu, nabi atau rasul itu seharusnya punya surga di dunia yang dia makan dari surga tersebut. Mereka pengen lihat al-ayat, dan masih banyak ayat yang lain. Wa qauluhu, dan juga ini yang terakhir disampaikan oleh Syekh, dan contoh yang lain adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Masih di surat yang sama, Furqan. Dan mereka berkata, kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Nah, ini perkataan siapa ini? Perkataan orang-orang kafir Quraisy, orang Arab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu wahai Muhammad sampai engkau memancarkan untuk kami dari bumi ini sebuah mata air. Jadi pengen dengan kata-kata Nabi Muhammad SAW tiba-tiba muncul air yang memancar dari bumi. Yambu'a. Ini kan mirip banget perkataan seperti ini dengan perkataan umat-umat sebelumnya yang mengatakan kepada Nabi mereka hal yang sama. Ayatul iktirah. Ayat-ayat yang diusulkan oleh umat agar bisa didatangkan oleh Rasul tersebut untuk membuktikan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul yang bersangkutan. Fahadha da'buhum, kata Syekh As-Sa'di, maka inilah kelakuan mereka ma'a rusulihim, terhadap para rasul mereka. Yatlubuna ayat ta'annud, mereka meminta ayat dalam rangka untuk menentang. Jadi sebenarnya mereka tidak mau terima kebenaran nabi atau rasul yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Caranya bagaimana? Buat atau kita usulkan sesuatu yang sangat tidak mungkin dia untuk merealisasikannya. Minta yang macam-macam. Ini namanya ayat ta'annud. La ayatul istirsyad, bukan meminta ayat dalam rangka untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan. Walam yakun qasduhum tabayyunal haqq, dan bukanlah maksud mereka meminta ayat-ayat tersebut, tanda-tanda kebenaran tadi, dalam rangka untuk memperjelas al-haq, memperjelas kebenaran. Karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau orang yang dikenal oleh mereka, orang kafir Quraisy di Mekah. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang benar dan dibenarkan, orang jujur, orang yang amanah sehingga dia dijuluki dengan Al-Amin. Tidak ada yang dijuluki dengan Al-Amin sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu sudah hak. Kemudian ketika dia menyampaikan pesan dari Al-Haq Subhanah, dari zat yang maha benar, dan beserta beliau ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda wahyu, tanda-tanda mukjizat, ayat. Kok malah minta apa? Ayat yang lain. Bukankah sudah cukup bahwasanya mereka tidak bisa mendatangkan sesuatu yang diucapkan oleh Nabi SAW?
Orang Arab pada waktu itu satu hal yang paling digandrungi mereka pada saat itu adalah bahasa. Kemampuan merangkai kata, syair. Bukankah mereka selalu mengadakan perlombaan membuat syair-syair atau menggubah syair-syair yang sangat indah, dan itu hanya diketahui oleh orang Arab ya, yang belajar bahasa Arab. Mereka bisa menilai ini syair luar biasa atau biasa-biasa saja. Kemudian pemenangnya, syair gubahan dari penyair tersebut itu digantungkan di Ka'bah di masa jahiliyah dulu. Maka terkenal dengan mu'allaqat. Mu'allaqat itu syair-syair yang digantungkan di Ka'bah sebagai bentuk penghargaan. Jadi kalau syair seseorang itu digantungkan di Ka'bah, pasti semua orang yang melaksanakan haji, berziarah ke Makkah, kemudian melihat Ka'bah, tentu mereka akan melihat syair-syair tersebut, makanya terkenal. Dan di antara syair mu'allaqat yang paling terkenal adalah syairnya Imru'ul Qais. Imru'ul Qais yang disebut-sebut sebagai penyair yang tiada bandingnya. Disebut-sebut beliau memiliki seperti ya khadim ya dari kalangan jin yang memberikan inspirasi ketika menggubah syairnya, sehingga syairnya itu spontanitas dan luar biasa. Belum ada yang mengalahkan Imru'ul Qais. Syairnya si Imru'ul Qais ini karena saking bagusnya dianggap paling bagus, akhirnya digantungkan di Ka'bah. Padahal siapa dia Imru'ul Qais? Laisa bi muslim, musyrik. Tapi begitulah orang Arab. Nah, ketika Nabi SAW datang membawa sesuatu yang lebih baik daripada syair, yaitu Quran, dan mereka tidak mampu seorang pun menandingi kebagusan dan keindahan Al-Quran, tentu seharusnya ya kalau pakai akal nurani yang sehat, hati yang selamat dari hasad dan dengki, tentu mereka akan otomatis mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena yang beliau serukan dan beliau ajak adalah sesuai dengan fitrah, tidak bertentangan dengan akal atau logika. Fa innar rusula, kita lanjutkan perkataan Syekh As-Sa'di, karena sesungguhnya para rasul itu qad ja'u minal ayati bima yu'minu ala mithlihil bashar. Para rasul itu pasti telah membawa ayat-ayat yang dengan ayat-ayat tersebut manusia secara standarnya pasti mengimani ayat-ayat tersebut, pasti mengakui kebenaran Rasul tadi. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah memberitakan tentang permintaan orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau orang-orang jahil tadi dari kalangan umat manapun, Allah katakan qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat tersebut, kami telah menampakkan ayat-ayat tadi bagi orang-orang yang yakin. Ayat-ayat itu
tampak sebagai ayat-ayat kebenaran bagi orang-orang yang meyakini. Dan kami telah menjelaskannya. Fakullu muqinin faqad arafa min ayatillahil bahirah wa barahinihil zahirah ma hasala lahul yaqin. Setiap orang yang yakin pasti mengetahui kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, al-bahirah, yang mencengangkan, wa barahinihi adh-dhahirah, dan bukti-bukti yang sangat nyata, yang dengan ayat-ayat tersebut maka akan mendapatkan keyakinan, akan membuat orang tambah yakin kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar utusan Allah. Kita alhamdulillah walaupun tidak bertemu langsung dan melihat peristiwa mukjizat-mukjizat yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, hanya membaca dan mendengarkan penjelasan dari para ulama kita yakin, kita percaya. Lalu bagaimana pula kalau seandainya kita bertemu langsung dengan Nabi SAW? Mudah-mudahan kita tambah yakin dan tambah percaya. Kan seharusnya begitu. Wandafa'a anhu kullu syakkin wa raib. Yang mana dengan ayat-ayat tadi maka akan hilang dan sirnalah segala macam keraguan dan prasangka yang buruk, kebimbangan. Bimbang, ini benar enggak ya? Tapi ketika melihat ayat-ayat tadi, sudah sebagaimana kejadian yang menimpa para penyihir di zaman Fir'aun, yang ketika diadu dengan Nabi Musa, maka mereka tampak bagi mereka kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Karena yang dibawa oleh Nabi Musa bukan sihir, dan mereka tahu karena mereka ahli sihir. Maka mukjizat itu disesuaikan dengan zaman di mana Nabi tersebut diutus, di mana Rasul tersebut bertugas. Zaman Fir'aun itu zaman sihir, zaman di mana para penyihir itu mendapatkan tempat di kekuasaan, sangat dekat dengan penguasa, dan mereka mengetahui seluk-beluk sihir, hakikat sihir. Maka ketika Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, mereka tahu ini bukan sihir, benar-benar ular yang sangat besar sekali dan menerkam, memakan semua hasil sihir mereka. Makanya langsung otomatis mereka sujud, bertobat, kembali kepada fitrah mereka, yaitu berserah diri kepada Allah yang telah mengutus Musa. Allah telah mendatangkan ayat tersebut, kebenaran tadi lewat Nabi Musa. Dan ketika diancam oleh Fir'aun, mereka kokoh dan tetap tegar di atas keyakinan tadi. Inilah orang yang berilmu, mengetahui kalau sesuatu yang mereka lihat itu adalah ayat, tanda kebenaran. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian ayat yang singkat, ringkas, namun mencakup, menyeluruh terhadap seluruh ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqq." Luar biasa. Lihatlah bagaimana
mufassir ini, Syekh As-Sa'di menafsirkan ayat sehingga antara potongan-potongan kalimat itu berhubungan, mengalir. Ya. Antara ayat 118 beliau berusaha menghubungkannya. Maka setelah itu beliau mengatakan, selanjutnya Allah menegaskan, menyebutkan secara singkat, ringkas, namun mencakup, yaitu berupa ayat yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, bil haq, dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran. Jadi apa yang kau bawa itu, wahai Muhammad, al-haq. Basyiran wa nadhiran. Engkau diutus sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Fahadha mustamilun 'ala al-ayati allati jaa'a biha. Ini mencakup semua ayat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat terkumpul di ayat ini. Ya, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira. Wa hiya tarji'u ila thalathati umur. Dan itu kembali kepada 3 perkara. Al-awwal fi nafsi irsalih, yaitu pada pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi diutusnya Nabi atau diangkatnya beliau menjadi rasul, itu saja sudah menunjukkan ayat. 1. Watsani, yang kedua, fi siratihi wa hadihi wa dallih, yaitu pada perjalanan hidup sang Nabi dan petunjuk-petunjuknya, dan sikap serta akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kalau beliau benar seorang nabi atau rasul. Watsalits, dan yang ketiga, fi ma'rifati ma jaa'a bihi minal Qur'ani was sunnah, pada pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-haq yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal awwal wa tsani, maka yang pertama dan yang kedua, qad dakhala fi qawlihi, masuk pada firman Allah, inna arsalnaka. Jadi tolong fokus di inna arsalnaka bil haqqi. Di situ ada 3 poin, sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi. Yang pertama tentang pengutusan Nabi, irsalnya Nabi, yaitu risalah Nabi SAW atau diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Kemudian yang kedua, yaitu pada sirah Nabi. Itu ada pada ayat atau pada potongan kalimat firman Allah, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu. Wassalits, adapun yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, ada pada firman Allah bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Wa bayanul amril awal. Nah, sekarang beliau ingin merinci, menjelaskan satu persatu dari 3 poin yang terkandung di dalam kalimat firman Allah, inna arsalnaka bil haqq. Penjelasan perkara yang pertama, wahwa nafsu irsalih, yaitu di pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Diutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul itu menunjukkan ayat.
annahu, bahwasanya ini beliau ingin menjelaskan, qad alima halata ahli al-ardi qabla bi'tsatih sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah mengetahui keadaan penduduk di bumi sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Wa ma kanu alaihi min ibadatil awthan wan niran was sulban wa tabdilihim lil adyan. Dan beliau mengetahui apa yang terjadi di muka bumi berupa peribadatan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, kepada patung, kepada api, kepada salib, dan mereka yang telah merubah agama mereka. Ketika nabi-nabi mereka diutus dan ada yang beriman, ada yang menentang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan menampakkan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikut nabi mereka, dan Allah tampakkan kekalahan dan kebinasaan kaum yang menentang nabi mereka sendiri. Maka saat itu agama yang berlaku adalah agama yang dimenangkan oleh Allah di setiap zaman. Lalu ketika nabinya wafat, maka sedikit demi sedikit perubahan dan pergeseran itu terjadi. Akhirnya apa? Agama pun berubah. Yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus. Sampai akhirnya datanglah nabi yang terakhir, yang melakukan pembaharuan dan pemurnian terhadap agama Islam yang dulu pernah dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Maka kembali menjadi lurus, hanif, kembali mentauhidkan Allah, kembali beribadah kepada Allah dengan cara yang benar dan diinginkan oleh Allah. Lalu setelah Rasul wafat, apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit perubahan demi perubahan itu pun terjadi dan berlaku. Sampai akhirnya banyak penyimpangan-penyimpangan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di setiap generasi para pewaris nabi, orang-orang yang mewariskan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Mereka berjuang dan mereka mendakwahkan pemurnian kembali. Hatta kanu fi zulmatin minal kufr, sampai mereka karena telah merubah agama mereka, maka mereka pun berada di dalam kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan. Qad ammathum wa syamilathum, telah meliputi mereka. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali di zaman Nabi itu, sebelum Nabi diutus, masih ada orang-orang sisa dari ahlul kitab yang tetap istiqomah di atas agama mereka dulu. Ya, seperti Waraqah bin Naufal, ya kan? Sebagaimana kita telah mempelajari dari sirah nabawiyah, sebelum Nabi diutus masih ada orang-orang yang lurus keyakinannya, masih mengikuti agama yang dulu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Waraqah bin Naufal. Qad inqaradu qubail al-bi'tsah. Namun akhirnya sesaat atau beberapa waktu sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka sisa-sisa ahlul kitab yang masih istiqomah di atas agama yang murni telah meninggal. Ya, Waraqah bin Naufal seperti contohnya, ya, salah satu contohnya, meninggal beberapa saat sebelum Nabi SAW hijrah, atau sebelum Nabi SAW diperintahkan untuk mendakwahkan agama secara terang-terangan.
Waqad alima anna Allah Ta'ala lam waqad ulima anna Allah Ta'ala lam yakhluq khalqahu suda. Dan telah diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluknya itu sia-sia. Tanpa tujuan. Enggak mungkin perbuatan Allah itu disifati dengan kesia-siaan. Diciptakan begitu saja. Enggak ada maksud dan tidak ada tujuan. Walam yatrukhum hamala, dan Allah tidak mungkin meninggalkan ciptaannya tanpa ada aturan, tanpa diberi pengarahan. Muhmal, hamala, dibiarkan. Allah tidak membiarkan. Li'annahu hakimun alim, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Qadirun rahim, Allah maha kuasa dan Allah maha pengasih penyayang. Famin hikmatihi wa rahmatihi bi'ibadihi, maka konsekuensi dari hikmah Allah dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, an arsala ilaihim hadzal rasul al-azim, Allah mengutus kepada mereka rasul yang agung ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatir rahmani wahdah la syarikalah, yang merintahkan mereka untuk mengibadahi zat yang maha pemurah ini saja, yaitu Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh beribadah kepada Allah kemudian yang lain juga diibadahi, menyekutukan Allah. Fabi mujarradi risalatihi ya'riful aqilu sidqah, maka hanya dengan diutusnya sang nabi ini, maka orang yang berakal pasti sudah mengetahui kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ayatun kabiratun ala annahu Rasulullah, dan itu adalah ayat terbesar atau ayat yang sangat agung yang menunjukkan kalau beliau memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang mengetahui latar belakang sejarah bagaimana orang Arab jahiliyah dulu, seperti apa sih beragamanya mereka, apa sih keyakinan mereka, kemudian datang Rasul Muhammad SAW membawakan dakwah ini, Islam, pasti orang akan mengetahui kalau yang dibawa oleh Nabi ini adalah sesuatu yang benar. Wa amma tsani, adapun yang kedua, tentang sirah Nabi, ya, tentang perjalanan hidup Nabi, bagaimana track recordnya Nabi, dan ini merupakan ayat. Faman arafan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tammah, barang siapa yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang sempurna, tahu seluk-beluk kehidupan beliau sejak dari keluarga besarnya, kemudian dia dilahirkan dari keluarga yang mana, lalu bagaimana kehidupan masa kecilnya, remajanya, terus sampai beliau sesaat sebelum diangkat menjadi nabi. Wa arafa siratahu wa hadiyahu qabla al-bi'tsah, dan mengetahui profil beliau, bagaimana tingkah laku kehidupan beliau sebelum diutus sebagai nabi. Wa nusyu'ahu ala akmalil khisal, dan perkembangan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-ciri dan kriteria yang sempurna. Bagaimana beliau ketika muda, ya, ketika berdagang, membantu pamannya, akhlak yang mulia muncul dari dalam diri Nabi SAW. Siapa yang mengajarkan? Karena memang beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Thumma min ba'di dzalik qad izdadat makarimuhu wa akhlaquhu wal 'azimah al bahirah lin nadhirin. Kemudian setelah itu, yaitu setelah diangkat menjadi nabi, bertambah pula kedermawanan dan akhlak mulia dari beliau, akhlak yang agung yang sangat mencengangkan orang-orang yang melihat. Ummu Ma'bad
Ummu Ma'bad. Silahkan nanti jamaah lihat sirah nabawiyah kisah Ummu Ma'bad, yaitu ketika Rasulullah SAW mengadakan perjalanan hijrahnya. Beliau sempat mampir atau singgah di kemahnya Ummu Ma'bad. Kemah Ummu Ma'bad ini kemah yang terkenal di kalangan orang Arab, dan beliau menjamu siapa saja yang datang ke kemah beliau. Kemah beliau itu berada di antara perjalanan atau jalan antara Makkah Madinah, tepatnya di Wadi Al-Qudaid, sebuah wadi yang besar di mantikah atau provinsi antara Makkah dan Madinah. Terkenal ada Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad. Dia orang Arab Badui, orang Arab yang berpindah-pindah, orang Arab kampung. Dan di antara simah mereka, budaya mereka adalah menjamu siapa saja yang datang. Nah, kala itu tidak ada sesuatu yang bisa disuguhkan untuk tamunya Ummu Ma'bad, dan beliau tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Pada waktu itu Nabi bersama dua orang, yaitu Abu Bakar dan Abdullah Uraiqid, sebagai penunjuk jalan, dan dia masih musyrik. Lalu Rasulullah SAW meminta izin, karena di samping kemahnya ada seekor kambing yang tidak diikutkan digembalakan bersama Abu Ma'bad. Abu Ma'bad sedang pergi menggembalakan kambing-kambingnya, yaitu mencari rumput, cari pakan. Tinggal satu kambing, karena sakit maka nggak dibawa ikut gembala. Rasulullah meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk merah susunya. Ummu Ma'bad tahu itu kambing sakit dan tidak ada susu, kurus. Ummu Ma'bad walaupun sudah tahu seperti itu, tapi karena dia minta izin, ya sudah, saya izinkan, silahkan Anda, karena saya minta maaf, nggak ada sesuatu yang bisa saya suguhkan. Minta maaf juga. Makanya Rasulullah minta izin untuk memerah. Kemudian Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia, kemudian beliau berdoa kepada Allah, membaca bismillah, ya, keberkahan Nabi. Akhirnya apa? Tiba-tiba susunya itu, susu kambingnya itu membesar, tanda kalau penuh dengan susu, tinggal diperah. Ketika diperah, keluar susunya beneran. Maka Ummu Ma'bad otomatis membawakan mangkok. Kemudian Rasulullah memerah sampai penuh, terus diminumkan ke sahabatnya dulu, Abu Bakar. Diminumkan ke Abdullah bin Uraiqid, musyrik, tapi Rasulullah berikan, dan Rasulullah belum minum. Coba, luar biasa kan? Beliau yang memerah dari sesuatu yang secara akal atau logika nggak mungkin, wong kambing sakit. Tapi ketika beliau berhasil memerah susu dan susunya ada, bukan beliau orang pertama yang merasakan dan mencicipi susu tersebut. Coba, adakah yang lebih agung daripada ini? Lalu setelah itu baru beliau yang terakhir minum, dan akhirnya beliau menyisakan, diperah lagi sampai ada satu mangkok, diserahkan kepada yang punya kemah, Ummu Ma'bad. Setelah itu beliau minta izin pamit, dan Ummu Ma'bad memperhatikan dari sejak awal bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat, bahkan disebut-sebut dalam riwayat beliau melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan gara-gara itu akhirnya muncullah hadis tentang Syama'il Muhammadiyah, yaitu tentang ciri-ciri dan sifat fisik Nabi SAW secara detail. Di antaranya adalah sumber, ya, hadis-hadis tentang ciri-ciri Nabi itu, hadisnya Ummu Ma'bad.
Karena ketika Rasulullah dan rombongan pergi meninggalkan kemah Ma'bad untuk melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah, maka tidak lama kemudian Abu Ma'bad pulang dari gembalaannya. Beliau melihat keadaan kok ada perubahan, kok seperti kedatangan tamu. Dan itu terlihat. Ditanyakan kepada Ummu Ma'bad, dan Ummu Ma'bad membenarkan. Diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Ada 3 orang, tapi di antara 3 itu 1 orang luar biasa. Nah, orangnya seperti ini, matanya begini, kemudian perawakannya, rambutnya, semua disifati oleh Ummu Ma'bad. Yang akhirnya Abu Ma'bad mengatakan, karena Abu Ma'bad sudah mendengar desas-desus, ada orang yang dicari-cari oleh Quraisy. Jangan-jangan hada sahibu Quraisy. Jangan-jangan ini yang dicari-cari oleh orang Quraisy. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengetahui tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengetahui perihal akhlak yang agung dan sangat mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman arafaha wa sabara ahwalahu arafa annaha la takunu illa akhlaqul anbiya al-kamilin. Maka pasti dia mengetahui enggak mungkin yang seperti itu kecuali akhlaknya Nabi yang sangat-sangat sempurna. Li'annahu ta'ala ja'ala al-awsafa akbar dalilin ala ma'rifati ashabiha wa sidqihim wa kadhibihim. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat-sifat itu sebagai dalil terbesar untuk mengenal pemilik sifat tadi, antara dia orang yang jujur atau orang yang dusta. Sehingga dengan sifat tersebut terbedakan ini orang-orang jujur, atau menjadi terbedakan antara kejujuran mereka dan kebohongan mereka. Wa amma tsalits, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, fahuwa ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'il 'azim wal Qur'anil Karim, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat yang mulia dan Al-Qur'an yang mulia. Al-mustamilu 'ala al-ikhbaratis shadiqah, yang meliputi dalam Al-Qur'an kan ada khabar-khabar yang benar, wal awamiril hasanah, perintah-perintah yang baik, wan nahyi an kulli qabih, dan larangan dari segala macam kejelekan. Kan itu isi Quran. Memerintahkan yang baik dan mencegah atau melarang dari yang buruk. Wal mu'jizatil bahirah, dan berisi tentang mukjizat yang mencengangkan, yang luar biasa. Fajami'ul ayati tadkhulu fi hadhihi tsalatsah. Maka seluruh ayat-ayat mukjizat yang ada itu kembali mengerucut kepada 3 perkara ini. Kita ulangi, yang pertama apa? Kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sirah Nabi itu sendiri, perjalanan hidup Nabi. Yang ketiga, apa yang dibawa oleh Nabi. Dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Qauluhu basyiran, kemudian beliau melanjutkan tafsirnya. Firman Allah, basyiran, pembawa berita gembira, ay liman ata'ak, bagi orang-orang yang mentaatimu wahai Rasul, bis sa'adatid dunyawiyah wal ukhrawiyah, dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang mentaati Rasul pasti hidupnya bahagia dunia akhirat, yakin. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Untuk siapa? Liman asak, untuk orang-orang yang memaksiatimu, yang menentangmu, yang menyelisihimu wahai Rasul, bisyaqawati wal halakid dunyawi wal ukhrawi, yaitu berupa kesengsaraan dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Lah itu orang-orang kafir hidup di dunianya megah, terus gemah ripah,
tentram. Orang-orang kafir ya, hidupnya nyaman, aman. Mana binasanya? Kebinasaan itu tidak selalu diukur dengan materi. Coba tanyakan kepada orang-orang kafir, bagaimana kejiwaan mereka. Mereka merasakan kesempitan yang luar biasa. Walaupun secara zahir orang melihat mereka bahagia, begitu ya. Kok hidupnya nyaman sekali. Kendaraan mewah, rumah mewah, fasilitas lengkap. Tapi apakah berarti kebahagiaan yang hakiki mereka dapatkan di dunia? Kita berbicara di dunia. Belum tentu. Pemberi peringatan. Rasul itu sebagai pemberi peringatan. Mengikuti dia atau tidak? Apa peringatan yang disampaikan oleh Rasul? Bahwasanya Rasul SAW menyampaikan, aku nadhir dari azab Allah yang sangat pedih. Yaitu bagi orang-orang yang tidak mengikuti Rasul. Maka benar sekali, liman asaka bisyaqawati wal halakid dunyawi wal ukhrawi. Yaitu pemberi peringatan pada orang-orang yang menyelisihimu wahai Rasul dengan kesengsaraan dan kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau sekali-kali tidak akan ditanya tentang penduduk neraka jahim. Maksudnya apa? Lasta mas'ulan anhum. Engkau tidak bertanggung jawab atas mereka. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Nanti engkau akan ditanya. Lah, sudah. Kenapa? Karena kewajibanmu innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Karena sungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Adapun urusan kami nanti yang akan menghisab. Kami yang akan minta pertanggungjawabannya. Kalau dia bisa bertanggung jawab, maka kami akan balas sesuai dengan amalannya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk pasti akan mendapat ganjarannya. Kalau Rasul saja tugas beliau hanya menyampaikan, tidak bertanggung jawab atau tidak akan ditanya, kenapa ada orang-orang yang tidak mau mengikutimu wahai Muhammad? Itu tidak akan ditanya. Karena memang itu sudah sunnatullah. Tapi yang akan ditanya, hal ballaght? Apakah engkau sudah menyampaikan wahai Rasul? Dan ini bukan hanya pertanyaan untuk Rasul Muhammad SAW saja, tapi semua Rasul. Maka begitu pula dengan kita. Apalagi kita yang bukan Rasul. Kita cuma da'i, penyambung lidah, menyampaikan apa yang dulu telah disampaikan oleh Rasul. Kita hanya mengulang kembali, mengingatkan. Kalau Rasul saja tugasnya hanya menyampaikan. Lalu kenapa kita yang istilahnya kalau orang itu tidak mau mengikuti seruan atau dakwah kita, ajakan kita, kita tidak perlu bersedih. Yang penting adalah kita menyampaikan yang benar dengan cara yang baik dan benar. Itu kuncinya. Masalah orang mau ikut atau tidak, kita tidak akan ditanya. Dan itu bukan tanggung jawab kita. Standar kebenaran itu bukan dengan jumlah yang hadir ketika pengajian. Semakin banyak yang hadir maka lebih benar, belum tentu. Namun kita dituntut untuk apakah yang kau sampaikan itu adalah kebenaran. Kemudian yang kedua, sudah benarkah caramu menyampaikan kebenaran tadi? Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.